Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara mereset ECU pada motor Honda Sonic 150R. Nih, kebetulan motor Sonic saya ini ininya sensor TPS-nya bermasalah ya. Lihat nih, kedipan kode mil yang di sini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kedipan 8 itu menandakan sensor TPS ya yang bermasalah ya. Jadi, tujuan dari mereset ECU itu sendiri adalah untuk menghapus semua data yang tersimpan pada ECM. Nah, seperti contoh yang ada di kedipan ini nih. Ini kan ECU ini membaca, jadi kode kedipan 8 ini kan sensor TPS-nya yang bermasalah ya. Nah, nanti kalau kita reset ECU berarti jadi kalau kita reset ECU nih, data yang tadinya error nih, yang tersimpan tadinya error pada ECM itu jadi sembuh kembali ya, atau normal kembali. Soalnya kan tadinya datanya error nih, pas udah dihapus kita reset kan otomatis data yang di ECM itu terhapus seluruhnya ya, jadi kembali seperti semula. Nah, nanti kode yang di sini juga jadi nggak bakal hidup lagi ya, jadi normal lagi gitu. Itu adalah tujuan dari reset ECU. Nah, tapi kalau kita udah mereset ECU nih, kan ini data normal lagi nih. Kalau udah mereset ECU, nah kalau sensor TPS-nya belum diganti gitu, ini kan kerusakan pada sensor TPS ya. Kalau kita reset ECU nih, paling bertahan paling beberapa lama gitu. Nah, nanti si kode ini bakal nyala lagi ya. Soalnya kan itu sensor TPS-nya udah error ya dan harus diganti ya. Nah, tujuan dari reset ECU itu untuk menghapus data yang error doang ya. Jadi kalau reset ECU kita tanpa mengganti barang part atau barang yang rusak itu percuma ya. Mereset ECU doang nggak bakal ini ya, nggak bakal sembuh. Paling juga sembuh aja gitu dalam beberapa jangka waktu, ada waktu ini ya, waktu tahan ya beberapa bulan, nanti paling ininya nyala lagi gitu kalau sensor TPS-nya belum diganti kan. Soalnya ini yang bermasalah sensor TPS-nya dan harus diganti ini sensor TPS-nya gitu loh. Nah, jadi kalau kita mereset ECU ini kan harus dilepas dulu ya ininya nih, penutup soket ini. Nah, ini cara ngelepasnya ini. Nah, di sini itu ada klipnya nih. Nih. Nah ini nih. Di bawah ini yang ini klip nih. Klipnya kita ke atasin aja terus kita. Nah, gitu kita. Ini ya nih. Nah, klip ini nih. Nih, klip ini kita tekan ke sini nih. Nah, terus kita tarik ya gitu ya caranya ya. Cara ini melepas ini nih, penutup soketnya ya. Nah, terus selanjutnya ini nih. Nah, jadi mereset ECU itu sendiri dengan menyambungkan dua buah kabel ya. Kabel yang berwarna biru dan hijau ya. Nah, ini nih di sini ada nih. Nah, ini kan kabel biru nih. Nah, di sebelah kanannya kabel hijau. Nah, nanti disambungin pakai ini ya, pakai alat. Nah, ini nih alatnya nih. Nah, ini nih. Nah, jadi pastikan dulu sebelum mereset ECU ini kontak dalam keadaan off ya. Pokoknya dalam keadaan off atau mati ya. Kalau udah dalam keadaan off nih, kita masukin ya. Tadi nih, ini kan yang biru nih, sebelah kanan kan yang hijau. Nah, berarti posisinya yang biru kan di soket ini, yang hijau di lubang ini ya. Nanti kita sambungin pakai ini nih. Nih gini nih. Nah, kita sambungin gini ya. Habis itu kontak dalam posisi on, hitungan sampai 3, 1 2 3 ini cabut nih. 1 2 3 ini pasang gitu ya. Terus udah kita matiin. Itu cara meresetnya ya, selesai ya. Nah, ini kan udah tersambung nih. Nah, sekarang kita on kan kunci kontak ya. Nih. Nah, ini kan berkedip nih, berarti ada kerusakan pada sensor TPS-nya. Nah, selanjutnya dalam hitungan 3 ini cabut, dalam hitungan 3 detik pasang gitu ya. Terus matiin lagi, udah selesai gitu cara meresetnya. Nih, 1 2 3 kita cabut, nih 1 2 3 kita pasang kembali ya. Nah, udah gitu cara meresetnya ya. Nih, jadi kunci kontak tinggal off kan aja nah gini nih. Udah di off nih kunci kontaknya nih. Lalu ini yang di sini nih kita cabut kembali ya. Nah, gitu caranya. Udah selesai itu. Setelah kunci kontak udah on nih, mari kita coba ya apakah ininya masih menyala atau tidak ya.
Nah sekarang ininya udah nggak berkedip ya, berarti udah aman ya, reset ECU udah selesai gitu, jadi udah hidupan ya. Nah gitu cara mereset. Bang, gimana kalau misalkan kita udah reset ECU nih, tapi ininya masih tetap nyala gitu. Nah, kalau kita udah reset ECU nih, tapi ininya masih tetap nyala, kita harus melakukan reset ini ya, apa namanya, sensor TPS ya. Pertama kita reset sensor TPS, yang kedua kita reset ECU ya. Tapi kalau kita reset ECU, tapi ininya udah nggak nyala nih kayak gini, berarti ini udah aman ya, nggak perlu reset sensor TPS lagi ya. Dan ini saya ngajarin reset ECU itu hanya pada motor yang bermesin kode mesin K56 ya, Honda Sonic, Supra GTR, CB150R sama CBR ya. Tidak disaranin digunakan dipraktekkan di motor lain ya.